Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya, dan harus tetap semangat belajar. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang merangkum buku fiksi dan buku non-fiksi. Kata membaca memang sudah tidak asing lagi di dalam kehidupan kita. Membaca adalah jendela dunia. Begitu banyak kata bijak yang menyarankan kita banyak membaca buku. Bukan sekedar membaca Facebook atau membaca WhatsApp dari berbagai ponsel pintar kita. Terus, apa sih yang dimaksud dengan membaca efektif? Membaca efektif adalah bagaimana caranya kita agar bisa membaca dengan cepat dan memahami bacaan dengan baik. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu buku fiksi dan buku non-fiksi beserta unsur-unsurnya, dan kita pun sudah membahas sepintas mengenai merangkum. Kali ini kita akan membahas cara merangkum dengan lebih detail lagi. Merangkum buku. Rangkuman disebut juga sebuah ringkasan. Rangkuman adalah hasil menyarikan semua gagasan-gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok teks aslinya. Langkah merangkum berdasarkan gagasan pokok. A. Membaca informasi buku seperti judul, pengarang, dan penerbit. B. Membaca secara umum isi buku melalui daftar isi. C. Memahami susunan berpikir pada setiap bab dan subbab. D. Rangkumlah bacaan dari gagasan pokok. Biasanya gagasan pokok terletak pada awal paragraf. Yang berada di awal paragraf disebut deduktif. Yang berada di akhir paragraf disebut induktif, dan ada yang campuran, yaitu berada di awal dan akhir paragraf. E. Memperhatikan format rangkuman dengan menggunakan teknik gagasan utama sebagai berikut. 1. Judul buku. 2. Judul bab. 3. Judul subbab. 4. Gagasan utama setiap subbab. F. Susunlah gagasan atau ide pokok dalam satu kalimat. Jika kita akan merangkum, buatlah ringkasan sebuah teks secara berurutan atau kronologis. Langkah yang dilakukan dengan cara menandai kata-kata yang sulit dimengerti, menggarisbawahi kalimat atau hal yang penting, menentukan gagasan pokok pada setiap pembahasan, kemudian menyusun kalimat yang telah ditemukan menjadi paragraf. Langkah merangkum dengan pemetaan pikiran. A. Menulis judul di tengah-tengah dan memberi gambar. B. Membuat cabang utama terkait topik tadi. C. Membuat cabang-cabang utama lainnya. D. Memberi label setiap cabang hanya dengan kata kunci. Menelaah unsur buku dengan membuat komentar. Satu, unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang bisa dikomentari. Mengomentari isi buku dapat berdasarkan unsur-unsur buku, seperti buku non-fiksi dimulai dari cover buku sampai sistematika penulisan, sedangkan buku fiksi dimulai dari cover buku sampai dengan penyajian alur cerita. 2. Panduan pertanyaan untuk mengomentari. Buku non-fiksi. Yang pertama, apakah tema dan judul buku? 2. Apakah bidang ilmu yang dibahas di dalam buku? 3. Apakah garis besar isi buku? Sedangkan buku fiksi, diantaranya adalah apakah tema dan judul buku? 2. Apakah keunikan dari judul dan tema buku?
3. Bagaimana pengarang mengembangkan latar, tokoh, dan penokohan. Menyusun tanggapan buku. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menanggapi isi buku. 1. Menggunakan kalimat yang efektif. 2. Menggunakan alasan yang jelas. 3. Menggunakan bahasa yang santun dan tidak menyudutkan penulis. 4. Fokus terhadap isi buku, bukan hal yang di luar buku. Perhatikan contoh merangkum buku. Ini dia hasilnya. Pembelajaran mengenai menjadi pembaca efektif dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.